Hari ini, kita akan meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Mari kita pelajari firman Tuhan berjudul Perancang Hidup dan Ibu. Saudara-saudari, pernah melihat gedung ini? Tahukah nama gedung ini? Ini namanya 63 Building. Tetapi saudara-saudari, tahu siapakah yang membangun gedung ini? Ada yang melihat gedung itu dibangun? Meskipun saudara-saudari tidak melihatnya, apakah bisa berkata gedung ini dibangun secara sendiri? Dan dapatkah bangunan ini dibangun tanpa dirancang oleh arsiteknya? Pasti ada perancang yang telah merancang bangunan ini. Semua orang berpikir bahwa tidak ada satupun gedung yang dibangun sendiri tanpa perancang dan tanpa desainnya. Tetapi, apakah saudara-saudari pernah melihat perancang gedung itu dan desainnya? Apakah Anda mengetahuinya dengan ide seperti apakah dia telah merancangnya? Tidak. Sesudah selesai dibangunnya, muncul orang yang mau menyewa ruangan dan orang yang menggunakan fasilitas santai di dalam gedung itu. Mungkin beberapa anggota pernah pergi ke gedung itu dan telah menggunakan fasilitasnya di sana. Tak seorang pun akan mengatakan bangunan ini terbangun dengan sendirinya atau gedung ini muncul secara alami. Berbagai hal yang bisa kita lihat di sekitar kita juga sama seperti ini. Silahkan pikirkan mobil. Saudara-saudari, tahukah sebuah mobil itu terdiri dari berapa banyak bagian? Mungkin saudara-saudari cuma menggerakkan mobil itu dan menekan pijakan gasnya sambil mengemudikannya sampai tempat tujuan. Saya pernah dengar bahwa mobil itu terdiri dari kira-kira 20.000 bagian. Sebuah mobil tidak dibuat secara otomatis. Mobil itu sudah dibuat oleh suatu rancangan dari seseorang. Pasti ada orang yang mendesain mobil itu. Tidak ada mobil yang sudah dibuat tanpa cetak birunya. Dan tidak ada bangunan yang telah dibangun tanpa gambar rancangannya. Jika begitu, bagaimana dengan tubuh manusia? Dikatakan bahwa ada 60 triliun sampai 100 triliun sel di dalam tubuh kita. Lalu, apakah sel-sel itu juga ada dengan sendirinya? Itu pasti dibuat oleh seorang pencipta. Pasti dibuat oleh seorang perancang, bukan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam semesta yang bisa kita lihat dengan mata kita, bumi yang di atasnya manusia hidup, di dalam seluruh alam semesta, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya atau secara alami. Karena pikiran manusia terbatas tidak bisa menjelaskannya, makanya hanya berkata, itu terjadi secara alami. Karena seorang pun tidak tahu, jadi berkata, itu terjadi dengan sendirinya. Saudara-saudari, segalanya sudah dirancangkan oleh seseorang dan sudah dibuat sesuai dengan rancangannya. Dengan demikian, maka dunia yang bisa kita lihat itu sudah dijadikan oleh seseorang. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup yang kekal? Tuhan menganggap itu sebagai hal yang terpenting di dalam 66 buku Alkitab. Hidup ini juga harus dirancangkan oleh seseorang, bukan? Harus ada rancangan dan perancang tentang hidup itu. Hidup tidak akan pernah ada dengan sendirinya. Hidup sama sekali tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Jadi, hari ini, mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana hidup itu dirancang oleh Tuhan dan melalui siapa hidup itu diberikan kepada kita. Seperti yang saudara-saudari ketahui, pesawat ulang-alik Columbia sudah meledak di udara ketika perancang mendesain itu.
sangat memperhatikan segala hal tentang pesawat itu. Dan itu dibuat dengan sangat teliti secara dinamika dan fisika. Tetapi cuma satu bagian saja yang tidak sesuai dengan desain. Kemudian masalah itu menjadi penyebab pesawat itu meledak di udara. Sama seperti itu, Tuhan berjanji memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tetapi di dalam proses pemberian hidup yang kekal itu kepada kita, jika ada bagian yang salah atau urutan dari proses itu berubah, atau suatu bagian yang seharusnya ada tapi hilang, kita tidak akan pernah menerima hidup yang kekal. Jadi, hari ini, mari kita pelajari tentang ibu melalui firman Alkitab berjudul Perancang Hidup dan Ibu. Tolong buka Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah melakukan apa? Tuhan sudah mendesain segala sesuatu. Dan Dia sudah menciptakan segalanya menurut rancangannya. Dan oleh karena kehendak siapa? Kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan kita tidak menciptakan segala sesuatu seperti yang tidak berwujud atau yang tidak punya hidup. Bumi, planet kita pun penuh dengan hidup. Di dalam air laut, ada sangat banyak jenis ikan tinggal. Di udara, sangat banyak jenis burung tinggal. Di atas tanah, sangat banyak jenis binatang tinggal. Tuhan sudah menciptakan dunia ini seperti ini. Siapa yang telah menciptakan segala sesuatu? Siapa yang telah merancangkan dan mendesain itu? Dia adalah Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita mengetahui siapakah perancang hidup di atas segala persoalan. Ketika kita memikirkan hidup, Tuhan sudah membuat hidup itu harus diberikan oleh ibu. Prinsip ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Melalui ibu, hidup diberikan kepada anak-anaknya. Biarkan saya jelaskan lebih teliti tentang hal ini kepada saudara-saudari. Seorang ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. Di dalam rahim ibu, anaknya mendapat mata, telinga, otak, jari tangan, jari kaki, dan semua ususnya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan bapa yang mengandung anaknya selama 9 bulan, sehingga anaknya mempunyai tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hati, jantung, dan kepala? Pasti ada kehendak dan rancangan. Tuhan sudah menciptakan ibu yang memerankan hal itu. Silakan pikirkan hal itu. Apakah kehendak Tuhan di dalam itu? Mari kita cari tahu jawabannya dan pelajari segala hal itu melalui firman Galatia pasal 4, ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini, kita umat surgawi yang percaya kepada Tuhan, disebut sebagai anak-anak janji. Begitulah cara Tuhan memanggil kita, bukan? Jika begitu, janji yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini juga sudah dirancangkan, dan ada yang merancangkan itu. Dan Tuhan, sang perancang hidup itu, sudah berjanji memberi hidup yang kekal kepada kita. Dia sudah menjanjikan kita hidup yang kekal. Tetapi hidup itu tidak hanya diberikan kepada kita dengan sendirinya. Tuhan telah merancangkan hidup harus diberikan melalui siapa?
Melalui siapa kita bisa menerima hidup? Silahkan pikirkan prinsip segala makhluk hidup. Tanpa ibu, apapun tidak bisa hidup. Tuhan sudah menciptakannya seperti itu. Manusia, burung di udara, ikan di dalam laut, binatang di padang, bahkan tumbuhan juga. Segala itu tidak bisa mewariskan hidup kepada keturunannya tanpa ibu. Rancangan Tuhan yang begitu ajaib itu ada di dalam dunia alam di mana kita tinggal. Tanpa ibu ikan, apakah ikan di dalam laut bisa mewarisi hidup? Tanpa ibu burung, apakah burung di udara bisa mewarisi hidup? Tanpa ibu kelinci, apakah kelinci itu bisa mewarisi hidup? Tanpa ibu, apakah manusia bisa mewarisi hidup? Tuhan telah membuat sebuah rancangan yang amat khusus. Rancangan khusus itu bukan tentang yang lain, melainkan tentang hidup. Tuhan telah menjanjikan kita anak-anaknya hidup yang kekal. Tanpa melalui ibu, tanpa menuruti rancangan Tuhan itu, hidup itu tidak bisa memiliki arti hidup. Saudara-saudari, apa yang sudah dikatakan Tuhan di dalam Alkitab, jangan menambahkan atau jangan mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini. Karena firman Alkitab ini adalah desain yang melaluinya kita bisa menerima hidup. Di dalam tubuh manusia ada peta genom. Menurut penjelasan dari para ilmuwan tentang peta genom, tubuh manusia tidak dibentuk secara sendiri. Karena mereka sudah tahu urutan DNA, maka mereka bisa memprediksi bahwa seseorang akan menderita suatu penyakit jika DNA tertentu dia ada masalah, dan bahwa seseorang akan gampang menderita penyakit gula ketika menjadi umur tertentu karena DNA tertentu ada masalah. Seperti ini, sekarang bisa diprediksi sesuatu tentang kesehatan kita melalui peta genom. Itu juga menunjukkan ada sesuatu yang dirancangkan Tuhan di dalam tubuh manusia. Hidup jasmani tidak bisa diberikan tanpa melalui ibu jasmani. Demikian juga hidup yang kekal, yang dijanjikan Tuhan itu sama. Hidup itu tidak terbatas, tidak hanya sementara. Hidup itu kekal. Jika kita menerima hidup itu, kita bisa hidup kekal. Itu sudah dirancangkan Tuhan. Sesudah Tuhan merancangkan hidup yang kekal itu, Dia sudah menjanjikan kita itu sebagai suatu hadiah. Tetapi hidup yang kekal itu tidak bisa diberikan tanpa melalui ibu yang hidup selamanya. Tuhan membiarkan kita mengetahui fakta bahwa tanpa ibu tersebut, semua manusia sama sekali tidak bisa menerima hidup yang kekal, bukan? Mengenai persoalan ini, mari kita lihat firman Kejadian pasal 1. Kita baca ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tentang Tuhan Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia. Gereja-gereja lain menyebut satu Tuhan Bapa telah menciptakan manusia. Mereka sangat salah melihat desain Tuhan, bukan? Apakah yang Alkitab katakan tentang semua sistem yang ada di bumi? Yaitu gambaran dan bayangan dari sistem yang ada di surga. Prinsip bumi ini adalah bayangan. Semua hidup diberikan melalui ibu. Jadi, di dalam dunia surgawi, dunia yang nyata, hidup yang kekal harus diberikan melalui siapa? Sewajarnya, melalui ibu rohani, hidup yang kekal diberikan. Inilah prinsip yang sebenarnya. Oleh karena itu, Tuhan telah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tentang Tuhan yang sudah menciptakan manusia, gereja-gereja lain berkata,
hanya satu Tuhan Bapa saja memberi hidup kepada semua manusia. Hanya melalui Tuhan Bapa saja hidup diberikan. Ajaran-ajaran ini sudah banyak yang salah. Melalui firman Alkitab, ajaran-ajaran demikian itu salah, bukan? Baiklah kita menjadikan manusia. Oleh karena firman itu, Sang Pencipta yang menciptakan manusia tidak hanya satu. Menurut rancangan di dalam Alkitab, ada berapakah Tuhan yang telah menciptakan manusia? Ada tertulis, baiklah kita. Mari kita lihat ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bisa melihat kata kita. Tuhan tidak pernah berkata aku atau aku sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Tetapi silakan bertanya kepada semua pendeta atau anggota gereja-gereja lain. Berapa banyak Tuhan telah menciptakan manusia? Mereka akan menjawab satu Tuhan. Mereka sudah salah mengerti rancangan dari penciptaan Tuhan. Dari Kejadian, mereka sudah salah menafsirkan. Jadi mereka salah menafsirkan kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Itu sama seperti kancing kemeja, salah terpasang dari awal. Semua bentuk kemeja itu aneh. Karena mereka tidak memahami tentang pekerjaan Tuhan dari Kejadian pasal 1. Mereka tidak mengenal Tuhan sehingga mereka memiliki kepercayaan yang salah. Sehingga mereka tidak mengenal siapakah yang memberikan hidup yang kekal. Pada akhirnya, bagaimana jika isi dari 66 kitab dari Alkitab salah ditafsirkan? Dan bagaimanakah jika orang tidak mengenal rancangan jalan untuk hidup yang kekal dari Tuhan? Dengan demikian, hidup yang kekal tidak dapat diberikan kepada kita. Tak seorang pun dapat memasuki kerajaan surga tanpa hidup yang kekal. Makanya di Wahyu pasal 22 ayat 18 tertulis, jangan menambahkan atau mengurangkan. Tuhan telah sangat menekankan firman ini di bagian dari akhir Alkitab. Mari kita lihat ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan yang menyebutkan diri sebagai kita tidak hanya satu, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang telah diciptakan? Menurut gambar Tuhan, manusia telah diciptakan. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Lalu laki-laki telah diciptakan dan perempuan telah diciptakan. Tuhan yang menyebutkan diri sebagai kita. Harus ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan Tuhan yang bergambar perempuan. Zaman ini, semua manusia memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki itu dengan sebutan Tuhan Bapa, bukan? Kalau begitu, harus ada Tuhan yang bergambar siapa? Dia adalah siapa bagi kita? Ketika ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, janji apakah bisa diberikan oleh Tuhan Bapa dan Ibu kepada manusia? Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Hanya Tuhan saja tidak takluk kepada maut. Selain Tuhan, tidak ada yang memiliki hidup yang kekal. Hidup jasmani diberikan kepada kita melalui ibu jasmani. Sebab gen hidup dari ibu diberikan kepada keturunannya. Keturunannya menerima hidup dan bisa hidup dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam surga, Tuhan menghapuskan batasan itu. Karena tidak ada batas, tidak ada maut, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesakitan, dan tidak ada duka cita. Tuhan sudah merancangkan kita akan hidup di dalam dunia seperti itu. Mari kita membaca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita.
Ibu kita di sini berarti Tuhan, Ibu kita. Mari kita lihat Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahannya yang kekal, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita dunia yang tidak nampak melalui segala yang diciptakannya, supaya kita bisa mengetahui kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang tidak nampak itu, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi, kalau kita memikirkan hidup secara alamiah, kita bisa menemukan sebuah fakta bahwa di mana tidak ada ibu, di situ tidak ada juga hidup. Untuk memberi hidup harus ada ibu. Tuhan sudah menciptakan segalanya seperti itu. Kenapa Tuhan sudah menciptakan seperti itu? Supaya semua manusia mengerti dunia yang tidak kelihatan. Tuhan sudah menciptakan dunia yang kelihatan dan menempatkan kedua dunia itu di dalam hubungan kenyataan dan bayangan. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup yang kekal? Tanpa ibu surgawi yang abadi, apakah hidup yang kekal bisa diberikan kepada manusia? Alkitab ini dibaca semua gereja sekarang. Alkitab itu sama. Alkitab itu tidak berbeda. Banyak orang yakin bahwa mereka memiliki hidup yang kekal dengan berkata, Tuhan itu hanya satu. Tetapi seperti firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 26, harus ada Tuhan Bapa dan juga ada siapa? Makanya kita memberitahukan ada Tuhan Ibu yang bergambar perempuan. Lalu gereja-gereja lain berkata, gereja itu mengajarkan apa yang tidak diajarkan gereja yang lain. Saudara-saudari, harus ada gereja yang mengajar dengan benar bukan? Seluruh ciptaan dijalankan seperti yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Lihatlah seluruh alam semesta yang berjalan dengan sempurna. Tuhan sedang mengatur alam semesta dengan sangat teliti, tanpa 0,1 mm pun ada kesalahan. Kalau sebagian dari segala sistem yang dirancang Tuhan itu menyimpang sedikit saja dari tempatnya, akan hanya ada kesialan di situ. Makanya berfirman di dalam Alkitab, jangan menambahkan atau mengurangkan. Di Wahyu pasal 22 ayat 18 tertulis juga, jangan menambahkan atau mengurangkan. Berulang kali Tuhan meminta kita menaatinya. Mari kita lihat satu firman lagi sebelum menutup khotbah ini. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata apa? Marilah, kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada. Maksudnya, kita harus pergi ke gereja yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan. Di mana ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, hanya di situ ada apa? Ada hidup yang kekal. Makanya berfirman, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada rancangan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, maka Allah akan menambahkan kepadanya apa? Malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, yaitu dari kerajaan surga. Maksudnya, dia akan dikucilkan. Tuhan telah merancang hidup yang kekal. Meskipun seseorang berkata 100 kali, aku akan menerima hidup yang kekal, aku akan menerima hidup yang kekal, tanpa melalui Tuhan Ibu, tidak ada hidup yang kekal di dalam dia.
Segala makhluk menerima hidup melalui ibu jasmani mereka di dalam dunia jasmani ini. Di dalam dunia rohani, Tuhan Ibu memberi hidup yang kekal kepada semua manusia. Tuhan telah merancangkan dan mendesain hidup yang kekal diberikan kepada kita supaya kita masuk ke dalam dunia di mana tidak menjadi tua, tidak ada maut, tidak ada kesakitan. Jadi, jika kita menambahkan sesuatu kepada proses ini, kepada kita malapetaka akan ditambahkan. Dan jika kita mengurangkan sesuatu dari proses ini, kita akan kehilangan hak masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah ketetapan dari 66 buku Alkitab. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari 66 buku Alkitab, bukan? Di akhir dari pasal 22 ada tertulis, jangan menambahkan atau mengurangkan dari firman-firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 1, apakah tidak ada dinyatakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Tidak mengatakan tentang hidup yang kekal? Sudah berfirman dan sudah mendesain dan merancangkannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan firman itu di Kejadian pasal 1, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia menurut gambarnya, tetapi juga sudah merancangkan hidup yang kekal yang hanya dimiliki oleh Tuhan akan diberikan kepada manusia. Ketika kita mengerti alasan kenapa Tuhan sudah mengatakan seperti itu, kita bisa mengetahui harus ada Tuhan Bapa dan harus ada juga siapa? Harus ada juga Tuhan Ibu. Hari ini kita sudah mengerti siapakah perancang hidup, dan hidup itu tidak diberi dengan sendirinya. Tetapi ada rancangan dan ada juga yang merancangkan itu. Sambil mengingat hal ini, kita harus memahatkan fakta. Bukan hanya Tuhan Bapa, melainkan juga Tuhan Ibu sudah merancang hidup yang kekal buat kita di batin kita, supaya kita menerima hak masuk ke dalam kerajaan surga yang abadi. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah. Terima kasih.